Ajeng Kartini. Bila kita mendengar namanya, pastilah akan muncul kata-kata emansipasi wanita. Kartini adalah sosok pejuang perempuan yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini ingin agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Saya, Suhartina, akan membawakan cerita Cahaya dari Jepara. Di tengah kabut tradisi yang membelenggu, lahirlah seorang perempuan yang kelak suaranya menembus zaman, yang bernama Raden Ajeng Kartini. Lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya seorang adipati, Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Aryo Sastroningrat. Ibu kandungnya bernama Masira, berasal dari perempuan rakyat biasa. Ibu tirinya, istri kedua ayahnya, dikenal dengan sebutan Raden Ayu Sastroningrat. Sejak kecil, Kartini sudah melihat jurang yang dalam antara laki-laki dan perempuan, antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata. Kartini anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini mendapatkan pendidikan di sekolah Eros Laher School sampai usianya 12 tahun. Di sekolah ini, Kartini belajar bahasa Belanda, dan mulai dari sinilah Kartini menyukai buku, koran, dan majalah Eropa. Pada saat usianya 12 tahun, mengikuti adat masa itu, Kartini menjalani masa pimitan. Namun masa ini tak menghentikan semangat belajarnya. Kartini terus bertukar pikiran dengan teman-temannya yang berkebangsaan Belanda melalui korespondensi. Kartini sangat ingin bisa belajar di luar negeri. Dengan susah payah dia berusaha meyakinkan ayahnya agar menyetujui proposalnya. Hari demi hari, Kartini menunggu proposal. Ternyata datanglah sebuah lamaran dari Bupati Rembang yang bernama Raden Mas Adipati Joyo Diningrat. Kartini dipanggil ibunya Raden Ayu Sastroningrat untuk menghadap dirinya, berbicara mengenai perihal lamaran. Mohon maaf, Ibu, saya ingin bertanya, apa yang harus disyukuri dari laki-laki yang sudah memiliki 3 istri? Spontan ibunya menjawab, kamu itu ya harusnya bersyukur. Yang melamarmu itu bupati, bukan Odono. Mohon maaf, Ibu, saya ingin tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposal? Proposalmu itu mungkin saja tidak diterima. Mohon maaf, Ibu, saya tidak ingin mengecewakan Romo. Saya sudah tahu, kamu itu hanya mementingkan dirimu sendiri. Sini kamu, Kartini. Raden Ayu Sastroningrat menyeret Kartini dari ruang keluarga menuju kamarnya. Ditariknya Kartini dan dimasukkan ke dalam kamarnya, lalu berkata, kamu di dalam kamarmu sampai Bupati Rembang memboyongmu.
Dikunci pintunya dan dipermati jendelanya agar Kartini tidak bisa pergi. Di dalam kamar, Kartini berpikir dengan sangat mendalam mengenai nasibnya. Hingga suatu hari ayahnya memanggil Kartini. Tiendu, apakah kau sudah ada jawaban mengenai lamaran Bupati Rembang? Kartini menjawab, kula nampi pinangan Bupati Rembang wonten syaratipun. Apa maneh Kartini? Sang Raden Ayu Sosro marah, sedangkan ayahnya berusaha menengahi keduanya. Piye, Tresno? Kartini pun menjelaskan, wonten ingkang setunggal, saya tidak mau mencuci kaki Raden Mas Adipati Jayadiningrat saat di pelaminan. Ingkang kamping kali, saya tidak mau dibebani pranata sopan santun yang rumit, dan saya mau diperlakukan sebagai orang biasa saja. Ingkang kaping ketelu, saya mengharuskan suami saya agar membantu saya membangun sekolah bagi kaum perempuan dan kaum tidak mampu. Lalu sang ayah berusaha menanyakan kembali kepada Kartini. Wih, mengkowe wae? Kartini pun menjawab, setunggal malih Romo, saya ingin Yungasira tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin putra-putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan Mas Ajeng, tidak dengan sebutan Yu. Syarat yang diajukan Kartini mendobrak semua prinsip dan adat pada saat itu. Syarat tersebut akhirnya disetujui oleh keluarganya dan syarat-syarat lainnya disampaikan kepada Bupati Rembang. Selang beberapa hari Bupati Rembang menyambangi kediaman Kartini menanyakan perihal lamaran. Apa benar Di Ajeng yang menulis syarat-syarat nikah tersebut? Kartini pun menjawab, nuwun sewu Kang Mas, leres menawi Kang Mas kauratan syarat-syaratipun, saya mohon supaya tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Lalu Raden Mas Adipati Jayadiningrat menjawab, aku ikhlas menerima syarat-syaratmu dan aku akan ikut mengawal cita-citamu. Piye Di Ajeng? Kartini mendapat jawaban tersebut sehingga dia pun menikah dengan Raden Mas Adipati Jayadiningrat dan mereka melahirkan seorang putra. Bupati Rembang pun menepati janjinya untuk membantu Kartini membangun sekolah bagi kaum perempuan dan kaum miskin. Namun takdir berkata lain. Selang beberapa hari setelah melahirkan, Raden Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Kartini meninggal dengan usia yang sangat muda, 25 tahun. Lalu, mengapa Kartini dikenal di seluruh dunia? Karena setelah wafatnya, surat-surat Kartini dihimpun oleh Aben Danon dan diterbitkan dalam buku yang berjudul Tour d'Asternis Stockholm. Buku ini menginspirasi banyak orang hingga ke Eropa. Inilah kisah dari seorang Kartini yang membawa cahaya bagi perempuan Indonesia hingga kini dan sampai kapanpun. Maka hari ini
namun juga meneladani jiwanya. Mari kita terus melangkah dengan Kartini di hati kita. Saya Suhartina, mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan, karena kita adalah Kartini masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.